Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dehan Pratama, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bramastyo Botas Prastowo ME. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis strategi operasi dan perusahaan dari perusahaan retail Indomaret, yaitu PT Indomarko Prismatama. Baik, dari slide 1 ini yaitu analisis strategi operasi perusahaan retail studi kasus pada PT Indomarko Prismatama atau Indomaret dengan saya yaitu Muhammad Jihan Pratama. Di slide kedua ada profil perusahaan mengenal Indomaret. Indomaret berdiri pada tahun 1988 di bawah Grup Salim. Yang kita tahu Grup Salim ini adalah salah satu konglomerat di Indonesia. Bidang usahanya yaitu minimarket waralaba, kebutuhan harian, dan produk layanannya seperti makanan, minuman, kebutuhan pokok, hingga pembayaran tagihan dan top up digital. Pelanggannya yaitu masyarakat sekitar pemukiman, perkantoran, dan fasilitas umum. Keunggulannya juga jaringan gerai terluas di Indonesia, distribusi yang terstruktur. Saat ini Indomaret memiliki lebih dari 24.000 gerai yang didukung oleh 30 pusat distribusi dan juga memiliki karyawan lebih dari 190.000 orang. Dan tentunya transaksinya yaitu mencapai 225 juta per bulan. Selanjutnya, strategi bisnis bagaimana Indomaret bisa bersaing. Yang tentunya kemudahan akses, gerai selalu ditempatkan sedekat mungkin dengan pelanggan sesuai moto mudah dan hemat. Biaya rendah, harga dijaga tetap terjangkau, dan bersaing melalui promosi rutin di setiap gerai. Kecepatan layanan, proses transaksi kasir dibuat sesingkat mungkin demi kenyamanan berbelanja. Dan tentunya kendala pasokan. Produk diusahakan selalu tersedia di rak melalui jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya yaitu proses operasi utama Indomaret. Alur operasi Indomaret dimulai dari pengadaan bahan baku atau input melalui serangkaian proses transformasi di pusat distribusi dan gerai, menghasilkan output berupa produk yang siap dibeli oleh pelanggan. Yang pertama yaitu ada input, produk dari pemasok atau DC, data penjualan dan stok, SDM yaitu kasir atau pramuniaga, lanjut ke proses transformasi, distribusi DC ke gerai, penataan dan display produk, dan transaksi kasir yaitu atau POS. Outputnya yaitu produk siap beli di rak, transaksi selesai, struk dan layanan pembayaran. Selanjutnya yaitu ada pelanggan, kebutuhan harian terpenuhi, belanja cepat, dan dekat rumah, kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada supply chain atau rantai pasok. Jaringan distribusi Indomaret didukung oleh 37 pusat distribusi dan 27 depo yang menyalurkan barang ke puluhan ribu gerai di Indonesia. Sumber dari Indomaret 2026. Selanjutnya yaitu alur barang berjalan dari pemasok, gudang, pusat distribusi atau wafer stok, lanjut ke armada pengiriman, lanjut lagi ke rak gerai. Armada yang digunakan merupakan milik perusahaan maupun mitra logistik. Risiko utama yang dihadapi adalah keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang selama proses distribusi berlangsung. Slide selanjutnya yaitu persediaan atau inventory. Jenis persediaan ini beragam, mulai dari produk kebutuhan pokok bervolume tinggi hingga produk musiman dengan permintaan tidak menentu. Selanjutnya ada risiko stok.
Stock out atau stok kosong menurunkan kepuasan pelanggan. Overstock menambah biaya simpan dan risiko produk kedaluarsa. Pengendalian sistem informasi persediaan mengumumkan gerai dengan pusat distribusi untuk pemantauan replenishment secara berkala. Selanjutnya, temuan utama, masalah, dan rekomendasi. Masalahnya yaitu keterlambatan pengiriman barang dan risiko barang rusak dari pusat distribusi ke gerai. Penyebabnya yaitu rute belum optimal, jadwal tidak menghindari jam sibuk, penanganan barang tidak konsisten. Dampaknya yaitu bisa ke biaya operasional meningkat, rak gerai terkadang kosong, kepuasan pelanggan menjadi menurun. Rekomendasinya yaitu optimasi rute dan jadwal pengiriman. Terapkan SOP penanganan barang, pantau distribusi secara real time, dan indikator persen penerimaan tepat waktu, jumlah klaim barang rusak, tingkat ketersediaan stok, atau in stock rate. Slide selanjutnya yaitu kesimpulannya, operasi mendukung strategi. Distribusi perlu diperkuat. Strategi yang pertama ada strategi operasi berfokus pada kendalaan pasokan, kecepatan layanan, dan efisiensi biaya. Yang kedua ada kegiatan operasi secara umum sudah mendukung strategi bisnis, terutama kemudahan akses dan ketersediaan produk. Yang ketiga ada kekuatan utama jaringan distribusi yang luas dan sistem informasi persediaan yang terintegrasi. Yang keempat, masalah utama, keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang pada tahap distribusi. Yang kelima yaitu rekomendasi, optimasi rute, SOP penanganan barang, dan pemantauan distribusi real time. Sebagai kesimpulan, strategi operasi Indomaret berfokus pada kendala pasokan, kecepatan layanan, dan efisiensi biaya yang secara umum sudah mendukung strategi bisnisnya. Kekuatan utamanya ada pada jaringan distribusi yang luas. Sementara masalah yang paling perlu diperbaiki adalah ketepatan waktu dan kualitas pengiriman barang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.